Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab surat Yohanes yang ketiga atau 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Doa Rasul Yohanes untuk Gaius ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Semoga engkau makmur dalam segala sesuatu, kemakmuran jasmani, sama seperti jiwamu baik-baik saja, kemakmuran rohani. Saudara-saudara, penting kita untuk seimbang dalam kemakmuran rohani dan juga kemakmuran jasmani. Jangan sampai kita makmur secara jasmani, saudara-saudara, tetapi miskin secara rohani. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan, saudara-saudara, Alkitab, maka kemakmuran secara rohani kita peroleh dengan 2 sumber. Ada 2 sumber kemakmuran secara rohani. Yang pertama adalah melalui apa yang kita beri, saudara. Melalui apa yang kita berikan. Kalau kita melihat di dalam kitab Injil Matius dan juga dicatat oleh kitab Injil yang lain, saudara-saudara, Markus, Lukas. Matius menulis begini dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Di dalam bagian yang lain, masih dalam kitab Injil Yohanes, dalam kitab Injil Matius, kita melihat pasal 19. Yesus berkata demikian kepada seorang muda yang kaya yang datang kepadanya. Yesus berkata, lalu kata Yesus, ayat 21, lalu kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara-saudara, 2 hal ini kita melihat Yesus memberikan kepada kita satu jalan bagaimana untuk mengumpulkan harta, menjadi kaya secara rohani, menjadi kaya di sorga, saudara-saudara, adalah melalui apa yang kita berikan. Apa yang kita beri, belas kasihan, kemurahan hati yang kita lakukan kepada orang lain. Yesus berkata, yang lebih hina, yang lebih rendah, yang lebih tidak mampu dari kita. Seringkali saudara-saudara, kita manusia terbalik. Kita memberi kepada orang yang lebih hebat dari kita, tetapi dengan maksud-maksud tertentu, dengan mengharapkan imbalan dari situ. Nah, hal yang seperti itu Yesus berkata kita tidak mendapatkan upah apa-apa di sorga. Tetapi ketika kita memberi kepada orang yang lebih hina, lebih rendah, sangat susah dari kita, disitulah kita tidak akan mendapatkan imbalan dari orang itu, tetapi kita mendapatkan imbalan dari Tuhan, harta yang tersimpan di sorga. Paulus menyatakan itu kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, saudara-saudara. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 19 dikatakan, ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara-saudara, ketika kita suka memberi, suka berbagi, menjadi kaya dalam kebajikan, itu kita sedang mengumpulkan harta sebagai sebuah dasar yang baik untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, saudara. Untuk diri kita sendiri.
untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya di mana? Di sorga, saudara. Menjadi kaya di sorga. Hal yang kedua, saudara-saudara, sumber kekayaan yang kedua adalah dari Tuhan. Ini kekayaan rohani yang kita dapat lihat, yang dapat kita nikmati, yang dapat dilihat orang lain juga selama kita di dalam dunia ini. Paulus juga berpesan kepada Timotius demikian, bentuk daripada kekayaan rohani yang kita terima dari Tuhan dan juga harus kita wariskan. Dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama, saudara-saudara, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 dikatakan demikian. 2 Timotius 3 ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Saudara-saudara, hal-hal ini adalah merupakan kekayaan rohani. Orang-orang tua kita, betapa mereka kaya secara rohani. Kalau hal ini dimiliki dan diwariskan kepada kita, ajaran yang benar, cara hidup yang baik, pendirian yang teguh di dalam Kristus, iman yang tertuju kepada Tuhan, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Ini kekayaan-kekayaan rohani, saudara. Kalau kita memiliki hal ini dan kita dapat wariskan kepada keturunan kita, itu satu harta yang luar biasa. Kalau hal ini dimiliki oleh orang tua kita dan diwariskan kepada kita, ini pun satu harta yang luar biasa. Saudara-saudara, pasal yang pertama, 2 Timotius pasal yang pertama, Paulus kemudian berkata demikian kepada Timotius. 2 Timotius 1 ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Hal-hal seperti ini, iman, kesabaran, pengajaran, ketekunan, itu pelihara. Ini harta yang indah. Harta yang indah. Kemudian juga apa dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, kuasa Allah, kemuliaan Allah yang dimiliki oleh gereja Tuhan. Saudara-saudara, itu harta yang indah. Karunia-karunia rohani itu sebuah harta yang tidak dapat dibeli dengan uang. Karunia-karunia rohani. Itu sebabnya saudara-saudara, biarlah kita berdoa, berusaha berdoa kepada Tuhan untuk menjadi kaya secara rohani. Ingat sekali lagi, menjadi kaya secara rohani itu dua sumber. Yang pertama, apa yang kita beri. Apa yang kita beri. Dan yang kedua, apa yang kita terima dari Tuhan. Ini secara rohani kita menjadi kaya. Biarlah kita menjadi kaya secara rohani untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita.